Silakan analisa Anda untuk penutupan ISG hari ini. Seperti sudah ada harapan gitu ya untuk menguat, namun akhirnya di menit-menit terakhir justru melemah. Silakan. Ya, padahal kita udah pakai baju hijau-hijau ya, tapi Iya. ternyata closingnya harus Tidak merah. diberkahi gitu ya. Ya kalau kita lihat memang banyak beberapa sektor yang berbalik arah ya dari hijau sebelumnya kemudian jadi terkoreksi. Salah satunya kalau kita lihat memang paling besar berada di sektor properti di 1,56%, kemudian juga di non cyclical di 1,79%. Tapi memang yang terbaiknya performa finance dan juga teknologi hari ini cukup baik ya. Kalau saya lihat memang sekarang investor asing terutama dan juga domestik sudah mulai balik lagi nih ke banking nih. Kalau kita lihat memang beberapa hari kemarin kan banking terutama big caps itu kan sempat turun dalam banget gitu ya kalau kita lihat, dan juga banyak net sell asingnya, dan sekarang sudah mulai kembali lagi karena kan secara kinerja sebenarnya masih cukup baik. Cuman saya melihat memang pasar saat ini sepertinya sedang wait and see karena nanti malam akan ada data inflasi Amerika Serikat yang dimana diprediksi akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya di 2,4%. Kalau misalkan nanti data inflasi Amerika benar-benar lebih tinggi, ini kan bikin the Fed ini makin hawkish ya. Kalau makin hawkish otomatis juga indeks dolar menguat dan juga saham-saham di US itu jauh lebih menarik, sehingga pasar domestik terutama ISG harus kembali merana lagi nih seperti sebelumnya. Oke, baik. Secara sektoral, sektor teknologi di hari ini performanya begitu baik. Ada penguatan dalam di 2,51%, namun sektor properti menjadi penekan ISG. Kalau tidak salah tadi melemahnya lebih di atas 1,5%. Saya ingin analisa Anda spesifik untuk masing-masing sektor tersebut. Ya, kalau kita lihat memang dari beberapa hari lalu ya saya lihat pergerakan saham-saham teknologi, terutama ada beberapa saham konglomerasi juga ada multipolar teknologi yang memang harga sahamnya dari kemarin itu meningkat signifikan, yang memang salah satunya menjadi penopang pergerakan di sektor teknologi. Karena kalau kita lihat secara year to date multipolar teknologi TBK atau dengan kode emitennya MLPT ini naiknya sudah 1.570%. Padahal kalau kita lihat memang secara kinerja atau secara annualized gitu ya pada sepanjang Januari hingga September memang terjadi peningkatan, padahal kalau kita lihat secara rinci kuartal 3 saja itu sebenarnya justru kinerjanya sedikit turun. Tapi ini belum diketahui nih hingga saat ini apakah ada aksi korporasi yang memang belum diketahui publik atau apa. Tapi memang harga sahamnya meningkat cukup signifikan sejak pekan kemarin yang menjadi salah satu pendorong dari sektor teknologi. Kemudian juga tadi Goto sempat menguat ya, tapi sayangnya harus ditutup di zona merah berada di level 67. Kalau kita lihat memang beberapa emiten di sektor teknologi mengalami penguatan sejak pekan kemarin, salah satunya kan didorong kemarin kan The Fed itu memangkas suku bunga. Jadi memang ini menjadi kabar baik, biasanya menjadi sentimen yang baik terutama di sektor teknologi. Tapi ini biasanya untuk jangka pendek ya, untuk jangka panjang balik lagi biasanya tergantung dari sisi kinerja emiten masing-masing. Dan kalau kita lihat properti sebenarnya kan banyak sentimen yang cukup baik ya, share freeness kalau kita lihat, cuman sayangnya kenapa ya justru memang harus terkoreksi beberapa emiten, ada dari emiten properti terutama, kemudian juga dari real estate memang kompak melemah. Padahal kalau kita lihat di tahun 2025 ada beberapa program pemerintah yang dimana juga ada dari PPNDTP yang masih digratiskan, kemudian juga ada beberapa dari subsidi lainnya. Jadi memang harusnya sih ini menjadi awal yang cukup baik. Cuman mungkin sekarang saya melihat investor itu belum berminat ke sektor ataupun emiten properti ya. Karena kalau kita lihat sekarang secara penjualannya masih cukup datar, memang belum cukup menarik meskipun memang ada beberapa subsidi dari pemerintah. Yang sudah terlihat jelas kan secara kinerja keuangannya adalah banking. Dan juga beberapa emiten teknologi sudah mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi saya melihat memang sekarang investor ini lebih mencari saham yang memang sudah jelas terlihat cuannya dibandingkan dengan adanya kebijakan-kebijakan baru. Oke, baik. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, movers ISG apa yang patut diperhatikan? Emiten-emiten apa yang hari ini berbalik arah seperti yang tadi Anda sampaikan? Apa juga yang tadi sempat menjadi penopang penguatan ISG di sesi 1? Ya kalau misalkan yang untuk diperhatikan pastinya saya masih melihat banking ya. Banking ini kemarin kan harganya sudah lumayan cukup dalam sekali. Jadi menurut saya ini sudah harga yang cukup menarik karena valuasinya masih menarik, kinerjanya masih menarik. Cuma mungkin yang untuk harus dihindari sementara pastinya adalah energi. Ya terutama di sektor batu bara dan juga minyak. Kita ketahui beberapa kebijakan dari Presiden Amerika Serikat ini tentu saja sangat merugikan di sektor energi ya, terutama dari batu bara dan juga minyak. Karena ada beberapa kebijakan di sana, salah
salah satunya kan ada peningkatan tarif ya untuk beberapa negara. Kalau misalkan salah satunya Cina. Kalau misalkan biasanya US bergantung pada produk-produk Cina, kemudian sekarang sudah terbatas karena tarifnya mahal, otomatis kan industri manufaktur di Cina sendiri akan turun. Dan juga biasanya kan kalau industri itu kebutuhan pasokan untuk dari bahan baku berjalannya industri itu kan biasanya ada batu bara dan juga minyak ya untuk transportasi dan juga istilahnya sebagai alat bahan bakar. Kalau misalkan industrinya menurun, otomatis kan permintaan batu bara, minyak juga turun. Kemudian kalau misalkan nanti di era Trump ini, di mana The Fed ini lebih hawkish, berarti kan menandakan indeks dolar ini makin menguat. Kalau misalkan indeks dolar ini makin menguat, otomatis pembayaran atau transaksi yang biasanya menggunakan dolar untuk membeli batu bara dan juga minyak ini pasti harganya jauh lebih mahal. Jadi menurut saya dua sektor ini memang patut diwaspadai. Oke, saya juga ingin bertanya kepada Anda, kira-kira sentimen domestik apa saja menjadi perhatian pelaku pasar di hari ini? Karena pada nyatanya sepertinya sentimen domestik karena tidak begitu ramai, ataukah masih menanti kinerja laporan kuartal ketiga, atau seperti apa yang menyebabkan pergerakan IHSG untuk menguat atau rally 3 hari ini jadi harus terhenti? Ya, memang seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dari dalam negeri sebenarnya memang sepi sentimen. Baru nanti di akhir pekan akan ada data neraca dagang dan juga ekspor impor yang kemungkinan kita masih akan surplus, cuman mungkin surplusnya akan lebih sedikit. Karena kan sebelumnya kita di September itu masih surplus ya 53 bulan beruntun. Harapannya nanti di periode yang Oktober kita masih surplus, bahkan kalau bisa lebih tinggi. Kalau misalkan bisa jauh lebih tinggi, otomatis ini bisa menjadi penopang untuk pergerakan pasar keuangan termasuk rupiah dan juga ISG. Oke, baik. Di satu sisi bagaimana juga Anda melihat sentimen dari global atau eksternal juga akan mempengaruhi dinamika dari IHSG kira-kira minggu-minggu ke depan. Hari ini, tepatnya nanti malam nanti akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat. Ya, kita harapkan akan cool down gitu ya. Dan tadi kita lihat juga untuk bursa utama Amerika Serikat seperti Dow Jones, S&P, dan Nasdaq juga terkoreksi saat ini. Mungkin masih wait and see seperti apa rilis data inflasi di malam nanti. Nah, bagaimana Anda melihat sentimen dari eksternal secara keseluruhan juga akan memberikan pengaruh ISG secara medium to long term? Ya, kalau untuk secara jangka pendek ya memang sepertinya agak sulit ya untuk ISG balik lagi di level terutama yang seperti sebelumnya. Mungkin kalau untuk menyentuh level 7.400 saja sepertinya ini agak butuh effort ya. Karena pertama memang dari dalam negeri sentimennya masih cukup sedikit tipis, kemudian justru sentimennya jauh banyak dari negeri paman Sam yaitu Amerika Serikat, di mana nanti malam seperti yang disebutkan tadi ada inflasi yang dimana diprediksi inflasinya akan lebih tinggi. Kalau misalkan inflasinya benar-benar nanti menjadi sekitar 2,6%, yaitu dari prediksi para analis dari 2,4% menjadi 2,6%. Ini tentu menjadi kabar buruk, bahkan rupiah bisa makin anjlok lagi dan juga pasar kita menjadi kurang volatile lagi. Kemudian juga besoknya ada indeks harga produsen. Kemudian juga ada beberapa data seperti biasanya ada tingkat pengangguran, data tenaga kerja. Nah, ini harus patut diwaspadai juga bagaimana nih dari sisi tenaga kerja US apakah makin menguat. Karena sekarang menurut saya memang pasar US ini jauh lebih menarik karena kalau kita berkaca biasanya dalam kepemimpinan Trump itu justru memang Wall Street itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan pasar lainnya. Oke, bagaimana juga Anda melihat arah dari rupiah dan pergerakan mata uang Garuda terhadap mata uang utama lainnya di dunia? Kita lihat juga pergerakan dari rupiah ini cukup volatil ya, sempat berada di level 15.600, beberapa hari lalu terlempar lagi ke 15.800, sekarang berada di 15.700. Nah, saya juga ingin bertanya, apakah range-range yang cukup tinggi ini sebenarnya sudah mencerminkan level fundamental rupiah yang sebenarnya? Ya, kalau kita ngomongin fundamental memang satu sisi agak sulit ya, karena kan sebenarnya ekonomi kita juga turun dari 5% menjadi 4,9%. Jadi memang menurut saya dari rupiah saat ini sudah menggambarkan bahwa perekonomian kita itu memang tidak baik-baik saja saat ini. Terbukti dari istilahnya pertumbuhan ekonomi kita turun yang disebabkan oleh banyaknya PHK dan juga pabrik tutup. Jadi menurut saya memang fundamental Indonesia saat ini kurang baik, tercermin dari data-data ekonomi yang sudah rilis dan juga dari pergerakan rupiah. Tapi memang pergerakan rupiah kita memang lebih dominan dari pergerakan indeks dolar ya, dipengaruhi oleh pergerakan indeks dolar, dan juga memang saya melihat investor asing itu tidak menarik ya untuk investasi dalam mata uang rupiah kita, karena kan satu sisi sekarang pasar US itu jauh lebih menarik karena ada beberapa kebijakan yang memang menguntungkan perekonomian US dan bahkan bisa diprediksi bisa tumbuh di atas 3%. Kemudian setelah itu juga indeks dolar juga diprediksi bisa
lebih dari 105 ya, kalau kita lihat kan terakhir masih di 105. Meskipun hari ini rupiah menguat tipis, tapi memang belum tentu juga ini menjadi awal yang baik karena kita melihat sentimen-sentimennya masih cukup banyak yang bisa menggoyahkan dari rupiah sendiri. Kita tunggu saja nanti di hari Jumat, terutama untuk data dari neraca dagang, apakah kita bisa surplus kembali. Kemudian untuk hari ini pasti efeknya akan di esok hari, yaitu data inflasi US. Kalau inflasi US benar-benar lebih tinggi ya, otomatis pasti rupiah besok kembali melemah. Lalu bagaimana juga Anda melihat secara keseluruhan pasar keuangan Indonesia? Untuk para pelaku pasar melihat dinamika yang ada dari eksternal dan global, kira-kira instrumen investasi apa yang juga menarik untuk diperhatikan atau menarik untuk dipilih? Ya, kalau misalkan cari yang konservatif, otomatis pastinya obligasi ya, obligasi deposito. Tapi kalau misalkan memang masih suka istilahnya bukan konservatif, bisa moderat ya, atau istilahnya lebih agresif ya, tetap kembali ke saham. Tapi tetap pilih saham-saham yang istilahnya harganya sekarang murah, tapi sebenarnya secara kinerja itu bagus. Salah satunya banking ya, kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya turun. Justru itu adalah kesempatan untuk membeli momentum di harga murah. Jadi jangan sampai salah pilih atau beli saham gorengan.